Nama saya Muhammad Zulfan Hatami yang menitikberatkan objek. Kenapa kita harus menggunakan OOP? Lalu ada metode termasuk ke dalam anggota kelas tersebut. Sifat kelas private. Maksudnya adalah seperti yang saya bilang tadi, saya nggak akan membahas program saya karena saya Muhammad Zulfan Hatami dan inilah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan Hatami dengan NIM 12191953. Di sini saya akan menjelaskan tentang OOP pada C++. Yang pertama, OOP adalah Object Oriented Programming. OOP adalah teknik pemrograman yang menitikberatkan objek-objek untuk menyelesaikan tugas atau proses dari program tersebut. Lalu, hasil dari program-program tersebut akan membentuk suatu tindakan yang disebut method. Di dalam OOP ini ada 3 hal, yaitu class, object, dan method. Dan saya sudah menyiapkan slide yang menjelaskan ketiganya. Yang pertama, class. Class ini adalah gambaran, karakter, dan sifat dari suatu objek. Lalu objek. Objek itu adalah suatu data yang berwujud maupun tidak berwujud. Lalu ada metode. Metode ini adalah tata cara objek tersebut diperlakukan atau manfaat dari objek tersebut. Dengan kata lain, hasil dari objek tersebut. Seperti yang saya bilang ini nih. Hasil dari interaksi tersebut membentuk suatu tindakan atau metode. Nah, kita udah tahu apa itu OOP, tapi kenapa kita harus menggunakan OOP? Ini dia alasannya. Keuntungannya memakai OOP. Yang pertama, OOP itu natural. OOP dapat melakukan pendekatan terhadap objek yang menggambarkan segala sesuatu yang nyata. Yang kedua adalah modular. Apa itu modular maksudnya? Objek dalam OOP yang sudah dibentuk dapat dikelompokkan kembali dengan objek-objek yang lain. Lalu yang ketiga adalah OOP itu mudah diperbaharui. Lalu yang keempat, OOP itu dapat didaur ulang. Nah, ini adalah contoh bentuk daripada OOP. Ada class mobil. Nah, mobil ini adalah nama classnya. Bisa diganti jadi apa aja ya. Tapi untuk contoh ini, saya menggunakan mobil sebagai nama class. Lalu ada kurung kerawal, dan di sini ini semua termasuk ke dalam anggota class tersebut. Dan di sini ada object declaration atau pendefinisian objek. Ini nih nama objeknya. Class mobil Avanza, ini adalah objek. Nah, apa itu public? Public ini adalah sifat dari kelas tersebut. Maksudnya apa? Ini sifat dari kelas. Yang ada 2 ya. Di sini saya menggunakan public, tapi ada 2, yaitu ada private dan juga public. Sifat kelas private maksudnya adalah member-member di bawah label private ini nggak bisa diakses dari luar kelas tersebut. Hanya bisa diakses oleh member lain dalam kelas yang sama. Nah, public ini kelas yang sifatnya public itu dapat diakses dari mana saja, asalkan masih satu program yang sama. Nah, saya menggunakan public karena lebih gampang untuk mengaksesnya. Bisa dari mana saja. Lalu, apabila kita nggak ngasih keterangan mau public ataupun private, maka jatuhnya sifatnya akan private nih. Secara default, semua anggota dalam kelas bersifat private. Kalau mau public, berarti kita tulis seperti ini, public. Berikut penjelasannya sudah saya jelaskan, dan sekarang saya akan memberikan contoh dari pemrograman yang menggunakan class pada C++. Saya sudah membuat codingannya, dan langsung saja saya jelaskan dulu scriptnya. Ini adalah classnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini nama, ini adalah anggota dari class tersebut, dan ini adalah pendefinisian objeknya. Nama objeknya adalah siswa. Class data siswa. Lalu ada main. Di sini saya mendefinisikan apa variabel yang ada. Oh iya, di sini tipe datanya char nama. Ini saya menggunakan untuk member ini saya menggunakan array dimensi 1. Yang mana jumlah elemennya adalah 30. 20 ini adalah maksudnya batas untuk variabel char nama ini. Jadi hanya boleh ada 20 karakter untuk char nama. Ada 40 karakter untuk variabel alamat, begitu seterusnya. 30 ini adalah jumlah elemen array yang saya gunakan.
Lalu di sini ada looping untuk memasukkan data siswa. Nah, cara menggunakan kelas ini seperti ini ya. Apabila kita mau mengakses member kelas itu, caranya seperti ini. Kita sebutkan dulu objek dari kelas tersebut, siswa, dot, variabel yang mau kita pakai. Di sini saya menggunakan variabel nama. Nah, cara pakainya seperti ini. Siswa, dot, nama. Siswa dulu nama objek, baru nama membernya. Umur juga sama, siswa dot umur. Siswa dot umur. Untuk tempat tanggal lahir juga sama tuh, siswa dot ttl. Begitu cara menggunakan class. Untuk memanggil juga sama. Apabila kita ingin memanggil member class tersebut, caranya seperti ini. Pertama objek dot nama membernya, siswa dot nama, siswa dot umur, dan lain-lain. Untuk programnya seperti ini. Misalkan kita ada 2. Kita masukkan dulu datanya. Nah, nanti ini, Zulfan ini tersimpan ke dalam variabel nama yang termasuk ke dalam kelas siswa. Kelas data dengan nama objek siswa. 19. Nah, ini sebenarnya itu cara ini tuh dipanggil, member kelas itu dipanggil dengan cara yang saya sebutkan tadi. Ini dipanggil nama objek lalu nama ini variabel ya, siswa.nama. Ini pun sama, siswa.umur begitu. Ya. Sekian dari saya nggak akan membahas program saya karena inti dari video saya ini adalah tentang OOP. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.